Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra dengan NPM 2021020048. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan 3 materi, yaitu toharoh, zakat, dan tayamum. Yang pertama-tama adalah kesimpulan toharoh. Kebersihan yang sempurna menurut syara disebut toharoh, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan salat dan ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikkan bagi manusia. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua adalah kafiat cara bersuci. Yang ketiga, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Dan yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai alat pengganti air. Macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu 1. Air hujan, yang kedua air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air dan mata air, 5 air sumur, 6 air salju, 7 air embun. Materi selanjutnya adalah kesimpulan tayamum. Tayamum dalam bahasa Arab artinya bermaksud atau bertujuan, dan dalam ilmu fikih ialah menghapus muka dari kedua tangan dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi, sekiranya kita dapat berwudhu untuk mandi junub dengan air karena sakit atau karena tidak ada air, maka wajib bertayamum. Tayamum adalah salah satu ruskah keringanan dari Allah diberikan kepada umat Islam yang memiliki uzur atau halangan seperti sakit dan ketiadaan air. Syarat-syarat tayamum. 1. Harus dengan tanah suci yang berdebu diiringi dengan tujuan ingin bertayamum. Yang kedua, harus dengan 2 penghapusan, menghapus muka dan tangan sampai ke siku hanya 1 kali penghapusan. Tayamum adalah pengganti wudhu, maka pengganti harus sama dengan yang diganti. Jadi penghapusan tangan sampai ke siku dan dalam tayamum sama dengan perintah Allah untuk membasuh tangan sampai ke siku di saat wudhu. Yang ketiga, boleh bertayamum hanya setelah masuk waktu sholat, karena tayamum adalah pengganti air dan tidak dilakukan kecuali setelah masuk waktu, yaitu setelah diyakini betul-betul ketiadaannya. Yang keempat, harus bertayamum setiap sholat fardu. Yang kelima, tertib antara kedua penghapusan, yaitu menghapus muka dahulu baru setelah itu tangan. Sunah-sunah tayamum: membaca bismillah, lalu mendahulukan yang kanan dari yang kiri, yang saling menghapus muka dari atas ke bawah seperti membasuh muka dalam berwudu, yaitu lalu mengurangi debu tanah berturut-turut, yaitu tidak ada jarak waktu antara menghapus muka dan tangan. Membuka jari-jari tangan sewaktu meletakkannya di tanah, lalu membuka cincin, melewatkan tangan yang berdebu ke anggota tayamum. Menghapus muka dan tangan satu kali, lalu menghadap kiblat. Setelah itu berdoa. Setelah selesai melakukan tayamum itu sama seperti doa wudhu. Yang membatalkan tayamum: semua yang membatalkan wudhu dan membatalkan tayamum. Melihat air sebelum sholat bagi bertayamum karena tidak ada air. Fungsi tayamum sebagai pengganti air, dan air merupakan alat utama untuk bersuci.
Maka jika ada air, tayamum tidak berfungsi. Selanjutnya murtad atau keluar dari agama Islam. Materi terakhir yaitu kesimpulan mengenai materi zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Dan menurut syariat berarti sedekah wajib dari sebagian harta, sebab dapat mengeluarkan zakat, maka pelakunya akan tumbuh mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang suci serta disucikan. Jika bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Selanjutnya macam-macam zakat. Secara garis besar ada dua macam, yaitu zakat harta benda atau zakat mal dan zakat fitrah. Mengenai zakat mal sendiri menurut bahasa berarti harta jadi. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat dan syariat Islam, haul dan nisabnya. Sedangkan zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau zakat tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri, orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dan jenis makanan yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Harta yang wajib dizakati diantaranya emas dan perak, hasil tambang dan tanaman jahiliyah, penemuan benda-benda terpendam, barang dagangan, makanan pokok yang buah-buahan, bintang ternak perusahaan dan penghasilan. Sedangkan para mustahik zakat yaitu fukura, masakin, amin, mu'alaf, rikob, korimin, sabilillah, dan iban sabil. Kamus itu dibahas secara khusus oleh mazhab Imamiyah. Kamus besar adalah membayar suatu per 5 dari harta benda yang tersisa selama 1 tahun dan juga harta penemuan. Harta yang dikumpulkan tersebut menjadi hak seluruh umat Islam untuk kemasalahan hidup mereka, dan imam yang pada saat masanya berarti sekarang menjadi milik Imam Mahdi. Sekian penyampaian kesimpulan materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.